Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Isa Fitri. Ini dalam rangka mengerjakan LK 1.2 yaitu identifikasi eksplorasi masalah. Saya akan berbicara dengan teman sejawat. Dalam hari ini adalah ahli di bidang seni budaya yaitu Bapak Nugroho Adiwibowo. Baik Bapak, hari ini kita mau sharing. Saya mau bertanya juga kepada Bapak, sedikit menggali informasi Pak berkenaan tentang pembelajaran seni yang pernah Bapak ajar di kelas Bapak. Jadi dalam tugas LK saya kali ini adalah saya mendapat tugas untuk mengeksplorasi masalah yang biasanya itu sering terjadi di kelas seni budaya Bapak. Dan beberapa permasalahan yang saya angkat, di antaranya yang pertama itu tentang motivasi Pak, atau minat belajar siswa yang rendah pada pembelajaran seni budaya, khususnya pada materi ragam hias. Oh iya. Nah, jadi kalau yang saya tangkap ya Pak, dari kelas yang saya ampu pada mata pelajaran ini, biasanya mereka itu merasa kesulitan ketika mulai membuat ragam hiasnya. Jadi meskipun kita sudah memberikan stimulus, ini loh gambar sederhananya, lalu kita stilasi secara sederhana, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalian nanti tinggal mengeksplorasi saja, ini mau dibuat seperti apa. Intinya beberapa pendekatan sudah pernah saya lakukan, Pak, tapi memang bagi mereka menggambar yang lain selain batik itu jauh lebih mudah daripada mereka mulai menggambar di ragam hias. Jadi itu analisis awal saya, mengapa pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik atau kurang berminat, minat belajarnya rendah di bidang seni budaya, khususnya pada media, maksud saya pada materi ragam hias. Kalau menurut Bapak, kira-kira rendahnya minat siswa dalam menggambar itu kira-kira karena apa ya Pak? Menurut pengalaman saya, kalau siswa itu biasanya ketika minat belajarnya rendah itu biasanya di pengetahuan mereka tentang ragam hias tadi Bu ya? Iya. Ragam hias itu terbilang mungkin rendah ya. Apalagi zaman sekarang yang sudah teknologinya sudah maju. Menurut saya, kalau saya pengalaman saya, sebelum anak-anak belajar ke ragam hias, biasanya saya putar dulu seperti video tentang ragam hias yang ada di Indonesia, terus ragam hias yang bisa diaplikasikan ke media-media terapan seperti di kayu atau patung dan sebagainya. Terus kemudian setelah siswa kita ajak melihat video atau film, kita beralih ke sketsa. Yang pertama kali ya saya dulu gurunya dulu ya yang mencontohkan dulu ya Pak ke mencontohkan ya anak-anak, terus kita aplikasikan ke apa. Sebelum kita ke melangkah selanjutnya, biasanya saya akan mengaplikasikan gambar atau sketsa ragam itu seperti di kaos atau di tas atau di apa media apa yang sekiranya anak-anak itu tertarik. Oh kalau diaplikasikan di tas atau di sepatu itu jadinya akan menarik. Sebelum itu kita sketsa dulu di benda-benda yang bisa digambar, kita sketsa sampai kita pewarnaan dan sudah hasil jadinya. Mungkin itu trik-trik saya ya ketika mengajarkan siswa tentang ragam hias. Gitu. Baik Pak. Jadi yang saya tangkap adalah kita kayak memberitahu dulu ini loh nanti fungsinya atau benda hasil produk akhirnya gitu ya Pak. Sehingga mereka kayak tertarik untuk menggambar karena mereka ingin membuat produknya begitu ya Pak. Baik Bapak. Untuk permasalahan kedua yang saya angkat itu mengenai kurang kreatifnya Pak anak dalam menggambar. Maksudnya itu begini Pak, pada saat kita memberikan materi gambar bentuk ya Pak, yang saya tangkap itu ada dua hal permasalahan. Pertama, anak yang tidak mengerjakan atau sulit mengerjakan, lama mengerjakan dengan alasan bahwa mereka itu tidak bisa menggambar.
Jadi kenapa menggambar? Saya nggak bisa gambar, Bu. Karena gambar saya jelek, entah karena saya tidak berbakat. Biasanya kan ada ya Pak permasalahan-permasalahan seperti itu. Lalu Pak, permasalahan kedua dari kurang imajinatif dan kreatifnya anak dalam menggambar yang saya tangkap adalah kadangkala di dalam kelas tuh mereka seperti ada apa ya Pak, saling mempengaruhi. Jadi antara gambaran A dan B, kalau misalnya kita nih meminta mereka silakan menggambar dengan tema misalnya lingkungan, gambarnya sebenarnya mirip. Ya. Jadi di awal kita sudah memberikan contoh ya Pak. Contohnya kalau kita lihat misalnya poster ya Pak, poster untuk lingkungan di sekolah atau di mana ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya, variatifnya juga banyak. Tapi ketika mereka mengerjakan sendiri, pada akhirnya nggak jauh-jauh dari sampah biasanya Pak. Pada intinya tuh kayak jadi seragam gitu ya Pak. Kira-kira itu permasalahannya kenapa ya Pak? Ya apa ya? Mungkin pengetahuan mereka tentang teknik menggambar atau ragam itu memang kurang ya. Mungkin kita ya lebih apa ya, lebih kreatif lagi ya sebagai guru. Kita mengarahkan mungkin satu kelas kita arahkan satu-satu mungkin itu yang paling enak. Satu anak kita arahkan, kamu gambar seperti ini, yang anak kedua kamu seperti ini, jangan bedakan, harus beda dengan yang nomor 1 gitu. Kayak ada konsultasi awal dulu ya Pak. Ada konsultasi awal itu. Mungkin itu lebih masuk ke pikiran anak-anak, jadi otomatis kreativitas mereka itu akan terus berkembang ya karena bimbingan kita juga. Gitu. Bapak pernah nggak Pak mempunyai permasalahan di kelas itu anak yang pada akhirnya terkendala gambarnya, penugasannya itu karena mereka itu merasa tidak bisa menggunakan alat atau media. Jadi misalnya ya Pak, kita memberikan materi gambar perspektif. Ini ada kursi yang paling sederhana atau balok kita bikin pakai gambar perspektif. Tapi ternyata permasalahannya adalah mereka belum bisa menggunakan penggaris misalnya Pak. Jadi kan kadang kita minta untuk garis tepi lah 2 cm atas bawah, itu kadang setengah jam sendiri, 1 jam sendiri belum selesai gitu loh Pak. Kadang kan siswa juga tidak tahu ini nolnya dari mana ya Bu, kadang masih kayak gitu. Banyak itu. Iya, terus mungkin di materi lain misalnya tentang teknik cat air, mereka gambarnya di sketsa itu sudah lumayan bagus ya Pak. Tapi karena mereka nggak bisa menggunakan media, akhirnya ketika diwarna menjadi tidak sesuai ekspektasi mereka, akhirnya mereka kayak, ya kok udah jelek ya udahlah nggak diteruskan begitu Pak. Ada nggak Pak permasalahannya seperti itu? Sering Bu, sering saya jumpai permasalahan seperti itu. Ya itu solusinya kalau dari saya ya kita harus telaten sama anak-anak ya, satu anak kita cari, kita konsultasi, oh caranya seperti ini, kita praktekkan, cara megang pensil yang benar seperti apa, kita praktekkan, kita arahkan ya, seperti itu. Tetap kita awasi ya, konsultasi itu tetap perlu kalau saya ya. Jadi ketika anak mau gambar, ketika bingung mau gambar apa, ya kita arahkan dulu, kamu pengennya gambar apa? Yang paling mudah aja ya. Pengen gambar apa ya itu kamu gambar dah pelan-pelan nanti kita arahkan gitu. Iya. Pak pernah nggak sih Pak, ini cuma pemikiran di luar dari permasalahan yang saya angkat ya Pak. Cuman mungkin begini Pak, kalau di SMA ya Pak, dulu di sekolah saya yang lama, pembelajaran seni itu bisa diberikan 2 cabang Pak minimal. Jadi maksudnya adalah kalau misal saya di kelas 10 mengajarkan seni rupa sama seni teater, karena gurunya ada 2 Pak, tapi basicnya sama-sama seni rupa gitu loh Pak. Idealnya kan satu sekolah itu ada guru rupa atau guru tari, guru rupa atau teater. Kebetulan di sekolah saya lama itu sama-sama rupa Pak, sehingga kami itu membagi sesuai dengan kompetensi yang kami miliki lah gitu Pak kasarnya. Jadi kelas 10 saya akan mengajarkan rupa, kelas 11 saya mengajarkan teater, dan di kelas 12 biasanya itu ada tari dan musik gitu Pak. Nah ini ada kemungkinan ketertarikan siswanya akhirnya terpuaskan semua Pak. Maksudnya kan kadang mungkin ada anak yang nggak suka gambar, tidak suka mengikuti pembelajaran kita, itu karena mungkin tidak di bidangnya gitu loh Pak. Sedangkan kalau di SMA kan kita sudah ada pilihan
dari pak gurunya. Kalau gurunya rupa maka dia kan mengajarkan rupa saja. Ada kemungkinan nggak seperti itu Pak? Kayak sebenarnya seni anak itu nggak di bidang ini, nggak di bidang rupa gitu Pak. Itu berpengaruh nggak kira-kira Pak? Kalau menurut saya sangat berpengaruh Bu ya. Seperti yang jenengan utarakan tadi, kalau diajarkan di SMK itu, insya Allah bisa Bu. Mungkin anak-anak yang tidak senang rupa, mungkin senangnya musik atau tari itu. Pengaruhnya pasti ada nanti. Iya. Kalau di SMA ini bisa ya Pak, kita maksudnya nggak hanya mengajarkan rupa, maksudnya sesuai dengan tuntutan kurikulum lah kasarnya begitu Pak. Bisa. Jadi kita bagi cabang seninya sendiri. Ya bisa aja Bu. Malah kalau lebih dinamis kan hasilnya lebih maksimal menurut saya. Jadi tergantung dari guru yang mengelola ya Pak, boleh memberikan materi apa yang sesuai dengan kelasnya gitu ya Pak. Iya, mungkin anak-anak kan kalau sudah bosan di kelas ada pertunjukan biasanya senang gitu. Iya Pak. Lalu untuk materi permasalahan ketiga maksud saya Pak. Masalah ketiga itu saya mengangkat mengenai rendahnya literasi Pak. Jadi hari ini ada seorang dosen, beliau menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi ya Pak, beberapa rekannya sudah presentasi, bahwa literasi di dunia seni itu tidak harus membaca. Jadi kita bisa melihat, mendengar, eksplorasi, sampai akhirnya dari semua itu kita membuat sebuah karya baru gitu Pak. Tapi permasalahan yang saya dapat berkenaan dengan literasi kalau di kelas itu adalah mereka tidak mau membaca. Ibaratnya begini Pak, kita mau membuat model pembelajaran A misalnya Pak, dan dimana materi pembelajaran itu tuh harus berdiskusi misalnya Pak, karena kalau kita mengajar secara klasikal mungkin anak-anak ngantuk atau mungkin kurang tertarik, akhirnya kita bikin inovasi pembelajaran yang interaktif, kita diskusi dulu, melihat gambar atau bagaimana gitu ya Pak. Tetapi kan untuk mencapai ke sana, biasanya kita mempersiapkan dulu Pak. Setidaknya ada modul yang kita berikan malamnya atau kemarinnya. Tolong modulnya dibaca dulu agar kita besok pagi di kelas seni budaya bisa berdiskusi. Ibaratnya diskusi itu akan kita mulai dengan 3 anak dari 0 gitu loh Pak. Karena kecenderungan yang saya dapat ketika anak-anak berangkat dari 0, kita mengajak diskusi, ujung-ujungnya kita ceramah gitu loh Pak. Karena mereka kayak lebih suka mendapat informasi dari guru langsung daripada mereka membaca dan menemukan begitu loh Pak. Itu kan sedikit banyak sebenarnya menjadi masalah. Kayak misalnya mereka suka banget praktek, Pak, ayo praktek Bu, praktek. Tapi ketika kita ulangan harian misalnya Pak, ternyata teori itu tidak terserap sama sekali gitu loh Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Atau mungkin Bapak punya permasalahan yang sama di kelas seni budaya? Sama permasalahan Bu ya. Ketika praktek itu anak-anak lebih suka daripada teori ya. Ya gimana ya? Ya memang sama ya, klasikal ya Bu ya. Iya Pak. Klasik, ya. Ada trik mungkin Pak gimana Pak biar membuat anak itu tertarik untuk membaca sesuatu, literasi, mencari informasi gitu. Yang pernah Bapak lakukan di kelas mungkin Pak? Ya salah satunya kita pakai Android ya, mungkin seperti zaman sekarang ya, zaman Android ya kita cari literasi, bahan-bahan di internet ya. Mungkin kalau dilihat di internet gambarnya lebih bervariasi ya. Antara web satu dengan web yang lain kan walaupun isinya sama tapi kan gambarnya tuh isinya kan beda-beda. Kadang Pak kalau saya mau menggunakan Android itu anak-anak lebih punya paket untuk WhatsApp itu loh Pak, kadang kendalanya juga Pak. Cuman kalau misalnya kita pakai media terus ya Pak, maksudnya kadang gambar LC gitu tamunya gitu biar anak terus. Kadang itu bahkan mereka itu maksudnya meskipun kita menggunakan metode presentasi, saya menjelaskan dengan media PPT gitu Pak, itu informasi itu kan nggak pas langsung bisa kita terima kalau kita nggak baca kembali lah Pak. Kan sekarang anak-anak itu kadang buku catatannya masih nggak ada isinya gitu Pak. Nulis. Iya. Itu menjadi permasalahan ketika kelas 12 itu loh Pak, yang saya tangkap ya Pak, karena nilai seni budayanya itu
diajarkannya kelas 10. Mereka nggak suka mengulang kembali di kelas 10. Ketika ujian di kelas 12 itu akhirnya nilainya kurang gitu loh Pak. Belum ada solusi ya Pak sebenarnya. Sampai sekarang belum ada solusi ya. Apa ya? Tetap pembelajaran secara manual tetap mungkin menurut saya tetap harus ada ya, kalau mencatat tetap harus ya. Lalu kita bagaimana cara meramunya ya ke siswa itu biar lebih tertarik, menemukan sesuatu yang pas untuk sampai sekarang ini. Iya, sama Pak. Iya. Makanya saya angkat Pak, karena belum punya solusi. Solusinya pas. Iya. Baik Pak, ini permasalahan terakhir yang saya angkat, yaitu mengenai masih banyaknya guru yang suka dengan pembelajaran yang sistemnya itu klasikal Pak. Entah beliau yang nggak mau repot, atau mungkin belum bisa menggunakan teknologi, atau mungkin yang saya tangkap dari beberapa wawancara adalah ini keterbatasan waktu. Kadang kan dari jam 1-2 kita di kelas A, habis itu kita harus langsung ke kelas B. Sementara kita kan seni budaya kan nggak kayak di lab ya Pak, tidak bisa moving class, jadi harus kita yang menyiapkan apa yang dibutuhkan. Kadangkala itu membuat kita kehabisan banyak waktu Pak. Lalu untuk beberapa jawaban saya tuh mendapat respon seperti ini Pak. Mau media sebagus apa, mau metode sebagus apa, kita tuh harus kembali kepada anaknya. Kadang anak dikasih media A, B, C, D, memang menarik, mereka senang, tapi ketika ditanyakan kembali, ternyata mereka nggak paham gitu loh Pak. Jadi memang ada jenis kelas-kelas yang mereka suka kalau kita itu ceramah bermakna, modelnya ya kita ngomong gitu Pak, memberikan informasi dengan jelas, disuapi kasarnya ya Pak. Tapi memang ada kelas yang suka aktif dengan permainannya, suasana baru, seperti itu Pak. Kalau di mata Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, gimana tadi ya? Perihal guru yang masih banyak atau suka menggunakan pembelajaran secara klasikal. Ya kalau menurut saya, jadi seorang guru itu ya harus apa ya, lebih maju dari muridnya ya, selangkah lebih maju dari muridnya ya. Karena zaman sekarang zaman teknologi yang sungguh sangat luar biasa. Jadi kita tetap harus mengikuti teknologi itu ya. Kita tidak meninggalkan pembelajaran secara klasikal, tetap tidak ya. Tetap kita berikan walaupun itu hanya sedikit ya. Tapi yang teknologi yang ada sekarang ini kita gunakan untuk bisa untuk menutupi pembelajaran secara klasikal itu ya. Jadi dicampur lah, di mix antara klasikal dengan teknologi ya. Biar anak-anak itu apa tidak bosan, tidak bosan ya. Mungkin kadang-kadang di tengah pembelajaran kita putar film kan tidak masalah juga. Iya, itu kan termasuk media ya Pak. Media, karena yang saya tangkap maksudnya klasikal ini Pak, kadang bahkan ada guru itu yang tugasnya setiap tahun tidak pernah berubah. Nyata tugas rangkum. Jadi kadang setiap kali pertemuan masalahnya itu, dan ketika penagihan tugas pun, oh kamu belum mencatat bab ini, pasti seperti itu Pak, berulang gitu loh Pak. Nggak ada inovasi dalam pembelajarannya. Kadang kan begitu ya Pak. Iya, masih banyak. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk sharingnya. Terima kasih untuk ilmunya juga Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa saya jadikan acuan untuk menjawab permasalahan yang ada di kelas seni budaya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Pak, makasih ya Pak. Bu. Alhamdulillah.